Shalom sahabat GKPS TV yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Dan hari ini kita akan mendengarkan kembali firman Tuhan, tapi terlebih dahulu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, untuk kehidupan kami, dan untuk semua perhatian Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan berbagai situasi dan kondisi di pagi hari ini, kami masih bisa bangun dan menikmati hari ini dengan memulainya mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu di pagi hari ini memberi semangat yang baru bagi kami, dan juga menjadi semangat kami untuk menjalani hari ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GKPS TV, hari ini firman Tuhan diambil dari surat Apostel Paulus kepada jemaat di Korintus, surat 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Saudara terkasih, kata-kata ini adalah sebuah pernyataan seorang Paulus yang kita tahu latar belakangnya seperti apa. Mungkin dia punya rasa bersalah yang luar biasa ketika belum mengenal Yesus, dia menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen. Nah, pada saat ini Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus, karena jemaat Korintus pada saat itu berada di dalam situasi adalah jemaat-jemaat yang hanya mengutamakan kemegahan, mengutamakan jabatan, dan bahkan hanya mengutamakan hikmat dunia. Nah, Paulus berusaha untuk menjelaskan kepada mereka bahwasanya segala sesuatu yang dilakukan Paulus yang tadinya baik di matanya sendiri, dengan latar belakangnya dia, ternyata semua itu salah di mata Tuhan. Dan kemudian dia merekonstruksi kembali dirinya ketika bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dan akhirnya berbalik menjadi pribadi yang luar biasa semangatnya untuk mengabarkan Injil kepada semua umat Tuhan, sampai ke Asia kecil. Dan jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang besar yang menurut Paulus perlu sekali untuk dibimbing terus, untuk diajari, untuk diingatkan. Kenapa demikian? Karena banyak orang yang di dalam kehidupan jemaat-jemaat Korintus mungkin di masa kita sekarang berdalih ataupun bertopeng dengan prinsip merasa dirinya tidak pernah salah. Ataupun dia berspekulasi, Tuhan gak pernah menegur saya kok. Tuhan tidak pernah menyalahkan saya kok secara directly gitu, ataupun secara langsung. Tapi saudara terkasih, Paulus menekankan kepada jemaat di Korintus, ada kata Yunani yang menurut saya yang tersirat di dalam kata-kata Paulus ini adalah syneidesis. Syneidesis ini adalah hati nurani. Jadi hati nurani kita manusia ini adalah sesuatu yang menjadi hal yang sangat prinsipil di dalam diri kita, dan juga dalam pengenalan kita akan Kristus. Nah, ketika hati nurani ini mengajak kita untuk melakukan hal sesuatu yang tidak baik, berarti ada sesuatu yang sudah tidak utuh lagi di hati nurani kita. Saudara yang terkasih, sekali lagi banyak manusia yang berspekulasi bahwasanya saya ini tidak salah, dan kemudian kita seringkali menghakimi orang lain. Mungkin ilustrasi yang sering kita dengarkan adalah seperti ketika kamu menunjuk seseorang, 3 jari akan mengarah kepadamu. Artinya kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain, menjustifikasi orang lain. Ataupun kita tidak punya hak untuk menghakimi orang lain kalau hanya sekedar melihat tampangnya saja. Don't judge the book by its cover, katanya sekarang. Nah, tapi saudara terkasih, hari ini kita ditekankan bahwasanya kita manusia tidak punya hak untuk menghakimi sesama kita manusia. Kita punya hak adalah untuk mengingatkan, untuk belajar bersama, untuk saling menopang satu sama lain, dan saling mengingatkan tentang kasih Kristus. Jadi hal penghakiman, hal untuk menyalahkan orang lain atau membenarkan orang lain, kita tidak punya hak. Semuanya itu adalah hak prerogatifnya Allah. Jadi saudara terkasih sahabat GKPS TV, hari ini kita belajar bahwasanya Paulus orang yang sangat begitu luar biasa dalam tulisan-tulisannya, dalam pelayanannya. Ternyata dia juga berusaha untuk menunjukkan hati nuraninya sudah direkonstruksi, dan dia sudah memiliki cara pandang yang berbeda, dan dia melakukan hal-hal yang berbeda dalam hal mengenalkan Kristus kepada semua orang di seluruh dunia sampai kepada kita saat ini. Biarlah kiranya hari ini saudara terkasih semakin memahami bahwasannya Tuhan Yesus Kristus selalu mengingatkan kita
Dan hati nurani kita harus terus kita jaga dan selalu kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menggerakkan Roh Kudus di dalam hati kita supaya kita melakukan segala sesuatu yang surut dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa untuk selalu mengingatkan kami supaya kami sesama kami manusia tidak saling menghakimi, tapi saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling belajar tentang firman Tuhan. Karena kami tahu bahwasanya firman Tuhan adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kami untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan, begitu juga kepada sesama. Ini kami Bapa, kami serahkan hidup kami hari ini, segala kegiatan kami, pekerjaan kami, ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam tangan yang begitu penuh dengan kasih sayang. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.